Hari ini adalah hari terakhir masa pemberlakuan PPKM. Apakah PPKM nanti itu diperpanjang atau tidak? Saya mau buat podcast, kita dialog dengan salah satu pemilik warkop. Apa pendapat mereka kalau PPKM nanti ini dilanjutkan? Teman-teman, ketemu dengan saya Cak Soleh. Ini saya sudah lama tidak bikin podcast. Hari ini saya mau bikin podcast. Kebetulan hari ini tanggal 2 Agustus adalah hari terakhir pemberlakuan PPKM. Surabaya PPKM-nya level 4, di sekeliling Pasuruan, Kabupaten Mojokerto itu kalau tidak salah PPKM-nya level 3. Nah, saya sekarang bersama dengan Satrio Hendro. Beliau ini adalah pemilik warung kopi. Kita pengen tanya-tanya apa pendapat Mas Satrio ini terkait PPKM. Apakah pemberlakuan PPKM ini omsetnya semakin tinggi atau tambah jeblok? Bagaimana nanti kalau PPKM itu dilanjutkan? Apakah teman-teman ini diam pasrah dengan keadaan atau melakukan gerakan moral kah atau gerakan politik? Oke, Mas Satrio, gimana kabarnya? Baik, Cak Soleh. Oh ya, Satrio Hendro ini adalah backgroundnya aktivis. Jadi nanti kalau ngomongnya agak meluap-luap, wajar lah. Aktivis yang pada saat Orde Baru ikut berjuang menjatuhkan Soeharto zaman dulu. Mas Satrio, PPKM ini omsetnya mudhun apa tambah naik? PPKM ya? Untuk banter suaranya. Oke, jadi gini Cak Soleh. Sejak kita tidak sebaiknya jangan bicara PPKM dari tanggal 3 Juli 2021 kemarin sampai sekarang ya. Kita kalau bicara omset harus tarik mundur masa sebelum pandemi. Gitu? Sebelum pandemi, Sebelum PSBB ya? Sebelum PSBB 16 Maret 2020 itu katakanlah omset kami ini 100%, karena kan ya namanya data sales itu average-nya kan kita kan pasti tahu rata-rata. Saya tidak akan menyebutkan angkanya ya toh, berapa rupiah, tetapi saya katakanlah itu 100%. Maka setelah ada PSBB dengan berbagai aturan prokesnya, itu omset kami menjadi turun 50%. Oke. Ya. PSBB mudhun 50%. Ya, oke. Lalu PSBB berlanjut, ada juga sama, ada PSBB perpanjangan kan waktu itu. Ya bertahan di angka kurang lebih naik turun fluktuatifnya ya di 50% tadi. Lalu ada ketambahan kemarin per tanggal 3 Agustus 3 Juli 2021 diterapkan PPKM darurat dengan prokes dan ketentuan surat edaran 16 aturan yang harus dituruti oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM ya, itu turun lagi. Dari ini sudah turun 50%. 50%-nya ini turun lagi 50%. Jadi kalau kita bicara matematika gampang-gampangan, omsetnya itu tinggal 25%. Jadi kalau misalnya dulu itu omsetnya 1 juta, sekarang tinggal 250.000. Padahal warkop itu bukan sekedar pulaan, dijual ada untung atau margin lalu ditelan sama pelaku usahanya, kan tidak. Ada biaya operasional dan segala macam. Akhirnya ya kalau ini terus diterapkan PPKM darurat ini, insya Allah ya Pak Jokowi, Pak Luhut atau siapapun lah tim Satgas Covid ini yang menerapkan aturan PPKM darurat ya, nah, kami ini pasti marginnya minus, artinya neraca kami ini rugi. Mas Tio, yang dimaksud tadi tinggal 20% itu 50% itu pada saat hanya 20 menit. Bagaimana pada saat ketika tidak boleh makan di tempat, hanya boleh take away? Jadi gini, pada dasarnya warkop itu tidak mungkin dilakukan take away. Kenapa tidak bisa take away? Karena gini, warkop itu mirip rest area.
ya, banyak orang-orang berkunjung ke warkop itu sebetulnya tidak semata-mata untuk cari makan atau cari minum, tapi sebetulnya lebih pada wifi istirahat. istirahat. Pada dasarnya Oke. itu mereka yang di warkop ini, kalau pagi hari adalah ya mereka sebelum berangkat kerja istirahat sebentar karena perjalanan jauh. Jadi warkop saya ini lokasinya ada di Ngagel ya. Tapi yang minum kopi sini itu sampai ada orang Wiyung, masuk akal nggak? Oke. Area coveragenya begitu luas. Karena apa? Ini menjadi jalur tempat dia berangkat kerja. Nah, itu jadi dia melepas lelah, minum kopi sebentar atau teh hangat, lalu berangkat kerja. Seperti itu. Jadi lebih Prinsipnya Nah. orang tidak sekedar makan, tapi butuh Iya. tempat istirahat. Iya, butuh tempat istirahat. Oke. Jadi kalau pakai istilah 20 menit, gini loh ya. Kami ini sebagai pelaku warkop, prinsipnya adalah pemerintah mau bikin aturan seperti apa saja, silakan. Ya. Dan lakukan kontrolingnya. Jangan kami pelaku warkop yang suruh kontrol, karena itu sama aja bumerang. Kami harus mengontrol, mengawasi secara ketat para customer kami. Nggak mungkin, gitu. Tapi kami hanya sifatnya bisa melakukan himbauan-himbauan dengan membuat sebuah tulisan. Re, awakmu apakah sudah cuci tangan atau belum? Gitu, pakai sabun dengan air mengalir. Lalu kalau ngobrol, misalnya lagi ngobrol ya maskernya dipakai lagi. Tapi kalau mau minum atau rokokan silakan dilepas. Mau ngobrol lanjut pakai lagi. Lalu juga kita selalu mengingetin jaga jarak. 3M itu aja yang kita lakukan, tugas kami sebagai pemilik warkop. 3M itu. Oke, Mas Tio, ada kasus tidak ya pengunjung Anda ini yang lama nggak kesini ternyata dia terkonfirmasi positif? Ada kasus tidak di teman-teman sampean juga yang pemilik warkop itu terkonfirmasi positif karena sering ada keluar Berinteraksi. masuk pengunjung ini? Saya pernah beberapa kali, ya, tidak sering, menanyakan kepada pengunjung warkop kami apakah pernah kena COVID. Sampai hari ini belum ada satupun pengunjung warkop di tempat kami ini kena COVID, termasuk kami pelaku usahanya belum pernah kena COVID. Kalau di teman-teman yang lain, warkop yang Termasuk lain, di teman-teman yang lain, ya di sekitaran sini kan banyak warkop. Oke. Karena ini kebetulan lokasinya belum ada kasus ya? belum ada kasus terkonfirmasi pemilik warkopnya atau langganannya yang kena COVID. Oke, ini kan pendapat sampai sebagai pemilik. Bagaimana dengan konsumen, orang-orang yang datang ke sini ketika PPKM diberlakukan, mereka tidak ada tempat istirahat, tidak ada tempat nongkrong, tidak ada tempat ketemu relasinya. Dan ini kan harus diakui warkop beda dengan hotel, Ya. beda dengan kafe yang besar, Ya, sehingga ya. kelas menengah ke bawah kalau ketemu teman, ketemu partnernya kan pasti ya di lingkungan warkop kayak gini. Ya. Pendapat mereka sedih tidak dengan adanya PPKM? Sedih. Jadi rata-rata mereka Suara. ini pilihannya ada dua. Ya. Yang juga terkait masalah PPKM, ada yang pernah berkunjung ke sini. Gitu. Lalu saya tanya, kenapa kok jarang berkunjung? Ya gimana Om? Oh, waktunya sangat dibatasi. Ya. Jadi kami akhirnya menjadi percuma gitu loh. Oke. Datang ke sini Yang urusan biasanya harusnya- bisa 3 jam, iya. cuman 20 menit tidak mungkin. Urusan gitu. yang karena rata-rata mereka ke sini ya tidak semua pengunjung warkop itu kan bermain game atau apa. Banyak juga yang bekerja, terutama mereka para pekerja transportasi online, Online ya, itu kayak lihat Gojek, Grab, gitu ya, Shopee ya, oke. Ya saya nggak mau nyebutkan merek ya. Ya, weh. Ya. Shopee jenengan aku tadi. Banyak. Jadi mereka butuh tempat istirahat sambil nunggu orderan. Nunggu orderan masuk, termasuk sales-sales. Mereka Nah, setelah kalau keliling, bikin misalnya laporan. tidak bisa di warkop, akhirnya teman-teman ojek online ini kemana nih? Nunggu customernya ya? Sejauh yang saya pahami mereka selama ini akhirnya keleleran. Kalau bahasanya keleleran di mana? Kalau di dekat sini itu di daerah dekat kebun bibit. Oke, di pinggir-pinggir jalan Di pinggir gitu ya? trotoar kebun bibit itu. Ya tapi ya mereka walaupun di sana apa ya banyak juga teman-teman yang keleleran, ya, akhirnya ya sama saja kan terbentuk kerumunan karena Oke. jadi karena gini loh, karena warkop ini cuma
dijadikan kambing hitam atau dilabeli sebagai biangnya Kerumunan. penyebaran. Penyebaran, Ya, oke. padahal kan persoalannya bukan warkop saja, gitu. Kalau memang kerumunan itu bisa menjadi tempat penyebaran, faktanya mereka mungkin tidak berkerumun di warkop, gitu. Tetapi berkerumun di tempat lain yang namanya kebetulan bukan warkop, cuma taman. Oke. Ya, sama saja. Mas Tio, hari ini adalah hari terakhir PPKM. Ya. Apa pendapat Anda ketika PPKM nanti itu dilanjutkan? Ini atau diperpanjang? Ya, ya. Ini Cak Saleh, saya ini sebagai pemilik warkop tentunya kita ini juga sebagai warga negara, walaupun ada benturan kepentingan, benturan ekonomi, ya toh, prinsipnya adalah kami warga negara itu selalu patuh pada kebijakan pemerintah. Itu satu dulu ya, itu satu dulu. Tetapi pemerintah juga ketika membuat kebijakan, cobalah mendengar aspirasi dari masyarakat yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Masalahnya kalau saya berkomentar, apakah komentar atau pendapat saya itu didengarkan oleh pemerintah? Itu kan problemnya. Makanya muncul meme-meme tadi malam, sudah muncul banyak meme-meme yang kesannya, mohon maaf, kesannya menurut saya kebijakan pemerintah itu sepertinya tidak terlalu digubris oleh warga. Karena apa? Faktanya dampaknya sampai hari ini COVID masih tinggi, angka COVID masih tinggi. Artinya apa? Kebijakan PPKM darurat ini kalau kita bicara achievement ya, pencapaian dari dilaksanakannya kebijakan PPKM darurat itu, notabene faktanya tidak berdampak signifikan. Tapi yang sudah jelas signifikan adalah dampak ekonominya bagi pelaku UMKM seperti kami. Banyak menambah orang miskin baru. Iya, gitu ya. banyak menambah Wes, orang miskin baru. Apa sikap teman-teman kalau ini tetap diperpanjang? Langkah apa yang mau dilakukan? Kalau sampai saat ini saya pribadi ya memang sudah mulai ada kasak kusuk lah dengan beberapa pemilik usaha. Mau warkop juga pemilik usaha makan, warung soto dan segala. Karena saya juga punya kenalan warung soto yang cukup terkenal di depan terminal Beratang itu sudah resah sekali karena terkait takeaway itu, waduh, ya omset sotonya hancur sudah. Kita sudah mulai resah dan Jadi memang yang menjerit bukan pemilik sotonya, ayam yang mau disembelih menjerit juga. Jadi gini, ya kami mungkin kami akan melakukan cara-cara yang yang sesuai Konstitusional. aturan, ya konstitusional. Gitu. Ya bila perlu kami akan membentuk sebuah wadah atau lembaga karena masalah corona ini selama tidak ada kebijakan yang tegas dari pemerintah, maka akan ada terus kebijakan-kebijakan yang menurut saya berkelanjutan yang tentunya akan berdampak dari sisi ekonomi para pelaku usaha. Mungkin kami akan membuat suatu wadah dan menyerukan aspirasi kami. Oke. Mas Tio, selama PSBB, PPKM 1, 2 yang dilanjutkan ini, apakah ada bantuan dari pemerintah kepada pemilik warkop? Sampai hari ini kami tidak pernah menerima bantuan apapun kecuali dikirimi surat edaran. Apa? Isi apa surat edaran? Ya. Mau dapat bantuan? Bukan, surat edaran berkaitan pemberlakuan aturan-aturan terkait PSBB, Jam 8 PPKM tutup. darurat, jam 10 tutup, jam 8 tutup. Itu bantuan nggak pernah disentuh. Cuma penanganan Intinya masalah tidak COVID. pernah dapat bantuan. Nggak pernah dapat bantuan. Nggak Mas pernah. Tio, jumlah warkop di Surabaya ini kan ratusan. Ribuan bisa jadi. Bisa jadi ribuan. Iya, bisa jadi. Apakah teman-teman ini punya wadah, punya tempat grup WA lah yang mereka bersaling interaksi bagaimana sikap ketika soal PPKM, ketika tidak ada bantuan? Punya wadah nggak teman-teman ini? Sejauh yang saya tahu sampai hari ini belum. Belum ada Belum. wadah. Makanya kami ingin membuat sebuah wadah. Oke. Untuk entah itu awalnya mungkin grup WA dulu ya, kita saling kontak-kontak, lalu saling melakukan sharing pengalamannya selama COVID ini bagaimana, lalu apa dampaknya bagi kita. Mungkin kami baru akan melakukan action. Oke. Mas Tio, sedikit terakhir ini, ketika PPKM coba diulang, ketika PPKM ini tetap dilanjutkan, apa permintaan Mas Tio kepada pemerintah?
Kalau PPKM tetap dilakukan, ya, Dilanjutkan ya. kalau tetap dilanjutkan atau diperpanjang ya istilahnya, silakan. Tapi jangan pakai aturan-aturan take away karena itu hanya akan menguntungkan kelompok usaha kelas menengah atas. Saya nggak perlu sebutkan ya. Iya. Dunia retail rata-rata take away, retail modern ya. Belanja langsung pergi, ya. Lalu tempat-tempat usaha junk food yang pakai franchise luar negeri dan segala macam, take away bisa, ya dong. Kami ini masyarakat kelas menengah bawah yang terbiasa hidup guyup rukun. Kalau membeli sesuatu itu tidak sekedar untuk beli dinikmati, tetapi ada suasana yang ingin kita dapatkan, menjaga kerukunan, gotong royong, Saling sapa, kekeluargaan. antar teman, ya. Itu interaksi seperti itu. Masyarakat seperti kami ini bukan masyarakat individualis, ya toh. Kami butuh suasana itu, dan itu meningkatkan imun. Itu. Jangan-jangan teman-teman ketika ada PPKM tidak bisa kemana-mana, imunnya turun apa enggak itu malah? Nah, yang kena bahkan ada, saya nggak perlu sebutkan ya namanya, ada teman saya yang istilahnya mungkin paranoid, saking ketakutan yang berlebihan, nggak pernah keluar rumah, prokes ketat di rumah, kena COVID. Nah, COVID itu datangnya dari mana kalau gitu? Pertanyaan. Jangan-jangan dia nggak keluar rumah karena nggak punya duit. Bukan. Dia punya duit, belinya take away terus. Take away, oke. Lewat online gitu ya. Tapi kena COVID. Oke, Mas Tio, terima kasih atas masukannya, atas pendapatnya. Demikian teman-teman, podcast bersama Cak Soleh dengan Mas Satrio Kendro